Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dream Update. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Dream Update, kali ini kami akan membahas kisah heroik Thalhah bin Ubaidillah yang menyelamatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud. Thalhah bin Ubaidillah adalah seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ia tergolong bagian dari as-sabiqul awwalun atau golongan orang yang pertama kali masuk Islam. Perjuangan heroik Thalhah menyelamatkan Rasulullah SAW dalam perang Uhud mendapatkan pujian dari para sahabat Nabi lainnya. Dalam buku Muslim Sukses Dunia Akhirat karya Nova Irwan Hashmi diceritakan kesetiaan Thalhah mendampingi Rasulullah SAW dibuktikan dalam perang Uhud. Ketika itu barisan kaum muslimin terpecah belah. Orang-orang yang berada di samping Rasulullah SAW hanya 11 orang Ansor dan Thalhah bin Ubaidillah dari kaum Muhajirin. Untuk menyelamatkan diri, mereka berusaha mengantarkan Nabi Muhammad SAW ke atas bukit. Sayangnya di tengah perjalanan ke bukit itu, mereka dihadang oleh rombongan prajurit musuh. Siapa yang berani melawan mereka, dia akan menjadi temanku kelak di surga, seru Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya, wahai Rasulullah, jawab Thalhah bin Ubaidillah. Tidak, jangan engkau harus tetap di tempatmu, kata Rasulullah. Saya, wahai Rasulullah, kata seorang prajurit Ansor. Ya, majulah, kata Rasulullah. Prajurit Ansor itu maju melawan prajurit kafir yang ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga ia menemui kesyahidatannya. Rasulullah meneruskan perjalanan, tetapi dihadang kembali oleh tentara musyrikin. Siapa yang berani melawan mereka ini? Seru Rasulullah lagi. Saya, wahai Rasulullah, kata Thalhah mendahului yang lain. Jangan, engkau tetaplah di tempatmu. Lalu seorang prajurit Ansor menggantikannya. Begitu terus hingga 11 orang prajurit Muslim menemui syahid. Tinggal Thalhah sendiri bersama Rasulullah. Hingga kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Thalhah, sekarang engkau, wahai Thalhah. Tanpa menunggu lagi, Thalhah pun maju menghadang musuh dan menghalau mereka agar tidak bisa mendekati Rasulullah. Thalhah kembali ke dekat Rasulullah dan menaikkannya sedikit ke bukit. Disandarkannya tubuh Rasulullah SAW yang mulia itu. Gigi taringnya patah, kening dan bibirnya sobek, darah mengucur dari muka Thalhah bin Ubaidillah. Abu Bakar dan Abu Ubaidah bin Jarrah menemui Rasulullah. Tapi Rasulullah menyuruh mereka membantu Thalhah. Thalhah ditemukan dalam keadaan pingsan. Tak kurang dari 79 luka bekas tebasan pedang, tusukan lembing, dan lemparan panah memenuhi tubuh Thalhah. Pergelangan tangan Thalhah putus sebelah. Darah segar mengucur dari tubuhnya. Semua orang mengira Thalhah sudah syahid karena luka parah yang dideritanya. Akan tetapi ternyata ia masih hidup sehingga akhirnya Thalhah mendapatkan julukan Asyahidul Al-Hayy atau syahid yang masih hidup. Sejak saat itu, jika ada yang membicarakan perang Uhud di depan Abu Bakar selalu menyahut, perang hari itu adalah peperangan milik Thalhah seluruhnya. Seakan ingin menebus ketidakhadirannya dalam perang Badar, Thalhah mempertaruhkan semuanya di perang Uhud. Sebab saat perang Badar terjadi, dia dan Sa'id bin Zaid tengah diutus menjadi mata-mata di luar kota oleh Rasulullah SAW. Meski demikian, Thalhah tetap mendapat ghanimah Badar.
Tolhah adalah seorang pemuda yang cerdas. Keislamannya berawal ketika ia tengah berjalan ke Syam dan bertemu dengan pendeta yang mengabarkan kedatangan Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ia bercerita kepada Abu Bakar yang kemudian Abu Bakar mengantarkannya menemui Nabi Muhammad SAW. Rasulullah menjelaskan apa itu Islam kepada Tolhah, dan dengan ringan Tolhah pun mengucap 2 kalimat syahadat. Peristiwa keislaman Tolhah menjadi berita yang amat mengejutkan, terutama untuk keluarganya. Berbagai bujuk rayu dari keluarga dan kaumnya tak lagi dihiraukannya. Pendirian Tolhah tak dapat digoyahkan. Tolhah dikenal sebagai orang yang jujur dan teguh pendirian. Sejak awal keislamannya, ia juga tak pernah ingkar janji dan orangnya dermawan. Pernah suatu ketika ia membawa pulang keuntungan dagang sebesar 700.000 dirham. Entah kenapa malamnya Tolhah gelisah, risau dan merasa tidak tenang. Istrinya sampai kebingungan melihatnya. "Mengapa engkau gelisah? Apa aku telah melakukan kesalahan padamu?" kata istrinya. Tolhah menjawab, "Tidak, engkau tak melakukan kesalahan apapun. Tapi memang ada yang mengganggu pikiranku. Pikiran seorang hamba yang tak tenang ingin memejamkan mata sedang ada harta bertumpuk di rumahnya." "Mengapa engkau sampai risau seperti itu? Bukankah banyak yang membutuhkan pertolonganmu? Besok pagi engkau bagikan saja uang itu kepada orang yang membutuhkan." Tolhah berkata, "Semoga Allah merahmatimu. Sungguh engkau wanita yang mendapat taufik Allah." Sahut Tolhah bahagia. Akhirnya Tolhah membagikan uang tersebut kepada fakir miskin Ansar dan Muhajirin keesokan harinya. Ia tak merasa berhak memegang harta sebanyak itu meski itu adalah hasil keuntungan dagangnya. Pantas saja jika Rasulullah memberinya gelar Tolhah Al-Jawd, Tolhah yang pemurah, dan Tolhah Al-Fayyad, atau Tolhah yang dermawan. Tolhah bin Ubaidillah syahid pada usia 60 tahun dalam peristiwa perang Jamal karena luka yang cukup dalam di kakinya. Atas semua kisah hidupnya yang tak biasa, Tolhah menjadi salah satu orang yang dijamin masuk surga bersama 9 sahabat lainnya. Sekian kisah heroik dari Tolhah bin Ubaidillah. Semoga kita mendapatkan banyak pelajaran dan ilmu dari sosok sahabat Nabi yang satu ini, yaitu Tolhah bin Ubaidillah. Wallahu ta'ala a'lam.